Pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Kamis 15 Juni 2023. Nah, seperti apa sih berita yang akan terbit di Batam Pos besok? Bersama saya sudah ada Wakil Pimpinan Redaksi Bang Muhammad Tahang. Halo Bang Tahang. Halo Cai. Dan Koordinator Liputan kita Bang Muhammad Nur. Hai Bang Nur. Hai Cai. Kali ini kita syutingnya di luar ya Bang? Iya. Di Mr. B Mr. B Coffee. Coffee, iya. Ya, jadi agak beda suasananya. Iya betul, tempat nongkrongnya asik ya. Asik banget. Kalau biasanya kita di dapur redaksi, kali ini kita cari suasana baru. Suasana baru, betul, Ya. betul. Nah Bang Nur, besok apa nih berita yang sudah diplot untuk edisi 15 Juni 2023? Baik Cai, jadi ada beberapa berita yang menarik ya. Ada juga yang memprihatinkan. Oke. Karena belum tuntas kasus anak 3 tahun 11 bulan yang diruda paksa oleh orang tuanya, ayah kandungnya. Ini muncul lagi kasus serupa. Dilakukan juga oleh ayah kandungnya. Dan ini yang paling memprihatinkan, dia sudah diruda paksa oleh orang tuanya sejak usia 8 tahun. Sampai sekarang? Sampai usia 18 tahun. Astaga, 10 tahun 10 tahun. baru terbongkar sekarang. Iya, ini miris sekali. Jadi Kasus baru. dia 10 tahun baru memberanikan diri untuk melapor ke Polsek Sekupang. Astaga. Ini apa kejahatan kekerasan seksual mulai dari anak ya sampai dia dewasa, ini luar biasa ya. Karena dilakukan oleh ayah kandung sendiri gitu loh. Oke. Ini baru pernyataan dari polisi. Ada pernyataan dari jadi, korban? si korban yang datang langsung ke Polsek melapor. Oke. Dengan menangis dia mendatang minta perlindungan gitu loh. Minta perlindungan. Iya, minta perlindungan. Karena udah tidak kuat lagi menahan beban perlakuan dari orang tuanya itu, dari ayah kandungnya gitu. Akan adakah pernyataan dari Komisi Perlindungan Anak atau wali kota untuk Iya, biasanya dari PPA, Kanit PPA sama Lembaga Perlindungan Anak. Betul. Ada pernyataan Iya, itu iya. Bos. Untuk wali kota sendiri bisa ditanyakan nggak sih bahwa Batam sudah darurat moral? Seperti kita bahas kemarin di acara Lipsus bahwa Batam memang sudah masuk kategori darurat kekerasan terhadap anak gitu. Karena kasusnya sampai 5 bulan ini saja udah 47 kasus, dan mayoritas 90% itu pelakunya orang terdekat. Kebanyakan orang tua, paman, guru, dan orang-orang terdekat lainnya gitu loh. Kalau ditarik dari berita yang selalu terjadi selama 2 minggu terakhir, kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual ini, Bang Nur, kita perlu menyusur lembaga pendidikan resmi seperti sekolah SD, SMP, SMA untuk apakah masih ada pelajaran pendidikan moral itu? Karena ini terkait mental dan moral. Ya, saya kira penting ya memperkuat kembali tentang pelajaran tentang moralitas gitu. Entah apa namanya. Kalau dulu kita ada PMP ya, pendidikan moral Pancasila. Atau kalau di sekolah-sekolah Islam itu ada akidah akhlak, mungkin di sekolah-sekolah lainnya juga ada macam-macam bentuknya gitu loh. Tapi saya kira itu perlu penguatan, dan itu bisa menjadi agenda dari pemerintah kota untuk memasukkan itu sebagai bagian dari upaya untuk pencegahan hal-hal seperti ini. Karena kalau nggak diantisipasi, ini akan terus terjadi, dan ini membahayakan. Iya. Liputan-liputan seperti itu terkait akhlak, bisa mewawancarai kepala dinas pendidikan, reporter mungkin bisa ditugaskan Bang Nur? Iya, saya kira dikoordinasikan bisa, karena untuk liputan. Ini kan yang jadi korban anak, dia juga masih bersekolah gitu. Yang paling penting adalah ketika dia sudah melapor seperti itu, jangan ada lagi bully, jangan sampai juga sekolah mengeluarkan dia dari sekolah, karena ini bukan kesalahan dia. Gitu. Nah ini menjadi concern kita bersama gitu. Tapi sampai 10 tahun, wah luar biasa. Iya, hanya 10 tahun. Jadi masalahnya gini, dia sejak kehilangan ibunya, anak ini ibunya meninggal, lalu kemudian dia tinggal bersama orang tua, dan orang tua justru menjadikan dia sebagai budak nafsunya gitu. Sangat bejat ya. Ya, begitulah Ceh. Ya, selain itu apa nih Bang? Selain berita memprihatinkan itu, ada nggak yang memberi semangat bahwa Batam punya masa depan? Ya, ini masih memprihatinkan dulu ya. Oke. ada yang kalau kemarin kita memberitakan bahwa ada warga di Sagulung saking seringnya menunggu malam hari air mengalir,
dia akhirnya kambuh penyakitnya dan dilarikan UGD. Kalau ini lebih parah lagi, meninggal. Astaga, hanya Usia karena 70. masalah Iya. air. Jadi dia keseringan menunggu air, sementara dia usianya udah 70 tahun kan gitu. Akhirnya meninggal. Nah, kita berharap ini benar-benar menjadi perhatian ya, karena itu tadi balik lagi ke seperti kita bahas sebelumnya bahwa air adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Iya. Ya, Cai. Oke. Selain itu, Bang? Ya, kasus lainnya tentang masih yang besar nih. Ya, mungkin apa masuk kategori memprihatinkan atau tidak, tapi ini lanjutan kasus perampokan nasabah money changer. Bukan nasabah ya, pengusaha money changer. Pengusahanya ini dari Tanjung Pinang sebenarnya. Dia hendak ke Jakarta, kemudian diikuti dari sejak di Telaga Punggur, dan pas di persimpangan bandara dia ditodong, kemudian diborgol, diambil semua uang yang dia bawa gitu loh. Dan mudah-mudahan hari ini mungkin ada perkembangan, karena informasi kita dapat pelaku ini melibatkan oknum. Oknum ya, jadi kita tak usah sebut oknumnya mana, biar nanti teman-teman kepolisian yang mengungkapkan oknum mana. Makanya teman-teman kepolisian agak berhati-hati sedikit untuk memberikan informasi lebih ini, karena masih dilakukan pendalaman. Ya. Pembaca bisa membaca itu secara runut dan lengkap di berita besok. Ya, ini sudah hari ketiga kita menginformasikan ke publik gitu. Perkembangan terbarunya adalah melibatkan oknum. Ya. Oknum aparat ya. Aparat dari institusi mana, biarlah kepolisian nanti yang membuka yang itu. Dan biar pembaca yang membacanya besok di. Iya, benar-benar. Selain itu, Bang? Dari masih kalau di Metropolis masalah PPBD, ya kan kemarin udah diumumkan untuk jenjang sekolah dasar ada 700-an yang tidak tertampung ya di sekolah negeri. Itu nasib mereka udah ada hari ini ditentukan? Belum. Jadi pemerintah harus mengambil langkah-langkah positif, karena kan di satu sisi ada aturan di Undang-Undang Pendidikan bahwa penerimaan siswa baru tidak boleh melebihi dari rombongan belajar yang sudah ditetapkan. Ombudsman juga sudah mengingatkan jangan sampai ada penambahan. Karena efeknya apa? Kalau ditambah rombelnya atau ditambah jumlah siswanya, nanti kapasitas satu kelas itu menjadi sangat padat. Dan ini tidak efektif untuk pembelajaran gitulah, pelaksanaan pembelajaran. Nah, tapi di satu sisi kan masyarakat inginnya di sekolah negeri, apalagi tingkat SD kan. Karena mungkin faktor ekonomi dan lain-lain. Kalau orang yang mampu, oke lah, mereka bisa memasukkan anaknya sekolah swasta dengan biaya yang bisa mereka cover. Bagaimana dengan yang miskin? Nah, ini kita butuh solusi. Nah, tadi orang-orang tua yang anaknya tidak diterima itu udah mulai mendatangi sekolah-sekolah di sekitar mereka. Mereka berharap anaknya tetap diterima gitu. Sementara itu dulu, Bang? Ya, itu dulu. Dari dunia politik juga ada sih. Kalau politik apa nih? Politik ada pergantian ini aja. Komisioner dari KPU ya. Bawaslu. Karena salah satu komisioner itu mengundurkan diri, dia nyalek. Nyalek. Iya, nyalek. Dia tidak bisa menjadi komisioner lagi kalau dia nyalek gitu. Jadi ada pergantian antar waktu. Itu dulu yang berita yang sudah masuk gitu ya. Masih banyak sih, Cai. Ada dari soal masalah upaya imigrasi mencegah percaloan ya. Jadi dianjurkan untuk masyarakat yang mau ngurus paspor semuanya online saja gitu kan. Sip. Berita-berita lainnya bisa disaksikan di online di kanal batanpos.co.id. Termasuk yang yang lanjutan masalah penumpang di bandara yang bisa lolos dengan menggunakan identitas palsu. Kasus narkoba itu masih ironisnya dia lolos bandara Hang Nadim, lolos di bandara Soekarno-Hatta, tertangkap di bandara Pangkal Pinang, bawa sabu. Artinya harus. Saya ingat di Hang Nadim itu ada body scanner ya dulu. Harusnya sih. Iya, ketika orang masuk di dalam itu jangankan ini semua anggota tubuh bisa terdeteksi. Walaupun dia masukkan misalnya di anusnya, dia sembunyikan narkobanya, saya bisa terdeteksi. Cuma apakah alat itu masih berfungsi atau tidak ini nggak tahu. Karena ini lolos nih. Lolos Kenapa bisa lolos di dua bandara gitu betul, ya? di dua bandara gitu kan. Menarik. Tapi nanti soal pemilihan kemana halaman 1 ada bos kita. Ini saya mau bertanya nih ke Bang Tahang. Bang Tahang yang lucu. Nah, Bang Tahang, dari penjelasan Bang Nur itu mengenai beberapa berita itu ada
yang cukup memprihatinkan tadi seperti yang kita dengar. Itu seperti apa pembagiannya Bang? Apakah memang menarik berita kekerasan seksual terhadap anak ini ke depan atau gimana itu? Iya, Cah. Jadi kasus pelecehan anak ini masih layak kita sajikan di halaman 1 ya. Apalagi dalam beberapa pekan ini banyak kasus-kasus pelecehan terhadap anak ya. Untuk kasus terbaru ini yang dilakukan oleh orang tua korban itu hampir 10 tahun ya, dari usia 8 tahun hingga 18 tahun. Saya kira ini harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi Batam yang diberi predikat kota layak anak, tapi kenyataannya masih banyak anak-anak yang menjadi korban, terutama orang terdekat ya. Selain itu mungkin perhatian dari lingkungan juga harus menjadi perhatian ini agar korban-korban selanjutnya tidak terjadi ya. Saya kira kasus pelecehan seksual ini masih layak kita sajikan di halaman 1 Batam Post untuk besok. Oke, selain itu Bang apa yang keutama besok? Kemudian berita lanjutan soal lolosnya narkoba ke Pangkal Pinang ya. Iya. Di 2 bandara bisa lolos ya. Mungkin pengawasan tidak hanya keluar, tapi masuk juga harus diperketat ya. Yes. Kemudian ada lanjutan perampokan pengusaha money changer yang melibatkan oknum. Boleh di-spill nggak Bang? Oknum dari mana sih sebenarnya? Mungkin bisa kita baca di Batam Post ya. Oke. Selengkapnya. Saya kira soal keamanan juga harus menjadi perhatian dari semua pihak ya. Agar iklim usaha bisa berjalan dengan baik. Baik, oke. Mungkin itu yang beberapa berita yang bisa kita sajikan di halaman 1 besok. Untuk soal berita PPDB kita akan sajikan di halaman Metropolis. Mungkin selain di Batam, PPDB juga ada di beberapa daerah, misalnya di Bintan, karena jaringan lelet. Orang tua mendatangi sekolah itu ya. Langsung ya. Oke. Kejadiannya di Bintan. Di Bintan. Oke. Dari Natuna Bang ada berita yang masuk Anambas, sementara masih menunggu email ya. Oke. Jadi sementara itu dulu berita. Ada satu lagi Cai, mungkin nanti kita coba juga kalau memang menarik. Kan udah konsep pemerintah soal TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ya. Ini ada yang terbaru juga di dua pelaku TPPO berhasil diamankan di Batam gitu ya. Padahal belum bisa dikonsen, mereka juga ternyata masih mengirim tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri dengan cara ilegal. Ya. Nah ini juga berhasil diamankan 2 orang. Ada berita itu ya? Ada. Dan karena ini juga menjadi konsen pemerintah, bahkan Pak Mahfud MD datang langsung ke Batam untuk memberikan atensi masalah ini bulan yang lalu ya. Jadi kita juga masih konsen juga di situ lah untuk berita-berita nasional gitu. Oke. Ada cukup banyak berita memprihatinkan ya beberapa minggu terakhir ini Bang Nur, dan ini harus menjadi atensi pemerintah supaya iklim usaha di Batam dan juga Kepri bisa berjalan dengan baik gitu. Dan terima kasih atas waktunya Bang Nur, Bang Tahang. Ya. Nah, demikian program Hot News untuk edisi Kamis 15 Juni 2023. Berita-berita yang kami bahas barusan bisa disaksikan di kanal batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.